Wendy mempunyai telapak tangan yang berbentuk segi empat. Biasanya dimiliki oleh tipe tangan air berdasarkan tipe psikologis. Tetapi tangan Wendy tidak 100% tipe tangan air. Tangan air biasanya mempunyai banyak garis-garis tangan yang tipis, jari-jarinya cukup panjang, dan mempunyai bonggol di persendian-persendian jarinya. Wendy sebagai pemilik tangan air ini adalah seseorang yang sensitif, emosional, artistik, penuh perhatian, dan penyayang atau peduli. Tetapi dia mudah khawatir dan stres. Dia sensitif terhadap kritik. Dia lebih bahagia di lingkungan yang tenang. Wendy mempunyai panjang jari yang hampir sama panjang dengan panjang telapak tangan. Telapak tangan sedikit lebih panjang daripada panjang jari tengah. Artinya, Wendy tidak membutuhkan waktu lama untuk berpikir sebelum bertindak. Tetapi dia juga tidak bertindak secara buru-buru. Pikiran dan aksinya seimbang. Menurutku, Wendy mempunyai bentuk telapak tangan kombinasi antara tangan filosofis dan tangan konik. Wendy mempunyai bonggol di persendian jari-jarinya yang merupakan ciri khas tangan filosofis, meskipun tidak terlalu menonjol. Garis-garis tangannya juga cenderung lurus. Sedangkan ciri tangan koniknya ditandai dengan tangan yang berbentuk hampir kerucut, telapak tangan yang hampir bulat atau oval, dan kulit telapak tangan yang halus. Memiliki sebagian ciri-ciri tangan filosofis membuat Wendy mempunyai sisi pemikir dan pendengar yang baik, tetapi cenderung lambat dalam bertindak. Hal ini karena Wendy perlu mengumpulkan, menganalisa informasi-informasi, dan memikirkan konsekuensi-konsekuensi dari keputusan atau tindakannya sebelum mengambil keputusan atau sebelum melakukan sesuatu. Wendy juga mempunyai sisi sensitif, penyayang, dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Sedangkan sisi tangan koniknya membuat Wendy mempunyai sisi kreatif dan imajinatif. Wendy menyukai keindahan dan juga keselarasan dalam hidupnya. Sisi konik Wendy juga membuat Wendy cukup intuitif dan impulsif. Wendy cenderung mendengarkan kata hatinya dan bertindak spontan mengikuti perasaannya. Wendy mempunyai garis kepala yang bercabang dua setelah melewati setengah telapak tangan. Satu cabang berjalan cukup lurus ke arah Bukit Mars atas, sedangkan satunya berjalan turun ke arah Bukit Bulan. Cabang garis kepala yang lurus ke arah Bukit Mars atas melambangkan logika yang kuat. Tetapi di tangan Wendy, cabang ini tidak benar-benar lurus dan agak menurun. Sedangkan cabang garis kepala yang menurun ke arah Bukit Bulan atau Luna menunjukkan sisi imajinatif atau pemimpi. Garis kepala yang bercabang seperti ini menunjukkan kalau Wendy mempunyai sisi logis dan imajinatif yang kadang saling bertabrakan. Kadang-kadang Wendy terlalu berpikir logis yang membuat dia menjadi kurang kreatif dan kurang imajinatif. Tetapi di saat lain, sisi imajinatif atau sisi suka bermimpinya membuat Wendy tidak berpikir logis ketika mengambil keputusan atau melakukan sesuatu. Adalah mungkin ketika Wendy sedang jatuh cinta, dia akan lebih menuruti kata hatinya daripada logikanya. Apalagi Wendy mempunyai sisi sensitif dan peduli. Hal ini membuat dia cenderung mengabaikan logika dia ketika dia ingin menolong orang lain atau ketika dia ingin melakukan sesuatu hal untuk orang-orang yang dia cintai. Wendy mempunyai garis hati yang bercabang, yang cabangnya bertemu dengan salah satu cabang dari garis kepala. Hal ini semakin memperkuat hal-hal yang sudah diutarakan sebelumnya. Kata hati atau perasaan Wendy sering mengambil alih logika ketika Wendy mengambil keputusan atau tindakan. Perasaan Wendy sering lebih dominan daripada logika atau pikiran dia. Garis hati Wendy terlihat cukup lurus sebelum melengkung ke atas. Garis hati yang lurus menunjukkan orang dengan emosi yang terkontrol dengan baik. Garis hati lurus ini terdapat di telapak tangan kanan Wendy yang merupakan tangan dominan dia. Artinya, Wendy sangat berhati-hati untuk menunjukkan perasaannya di hadapan publik. Tetapi garis hati lurus ini juga terdapat di tangan kirinya yang merupakan tangan pasif. Artinya, Wendy juga tidak mudah menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya kepada orang-orang terdekat dia. Posisi garis hati Wendy juga cenderung ke bawah mendekati garis kepala daripada mendekati dasar jari-jari. Ini mendukung pernyataan di atas bahwa emosi dia yang sebenarnya sering disembunyikan dan tidak ditunjukkan. Wendy cenderung introspektif. Dia memerlukan waktu yang cukup untuk menganalisa pikiran-pikiran dan perasaan-perasaannya. Karena itu, dalam hal cinta, Wendy cenderung berhati-hati dan realistis. Namun, ketika sudah mabuk cinta, dia bisa berbeda.
Berdasarkan tanda-tanda lain di tangan, ketika Wendy jatuh cinta, dia bisa sangat menuruti perasaannya, bukan logika dia. Garis hati Wendy melengkung ke atas dan berhenti di bawah jari telunjuk atau Jupiter. Tepatnya berhenti di Bukit Jupiter. Di atas akhir garis hati seperti ada garis yang menghalangi. Sepertinya Wendy sebenarnya berusaha untuk lebih ekspresif dalam mengungkapkan perasaan dia, namun selalu terhambat. Garis hati Wendy begitu mendekati Bukit Jupiter, dia membentuk dua cabang yang keduanya mengarah atau cenderung menukik ke garis kepala. Sepertinya Wendy pernah mengalami kekecewaan besar dalam hal cinta, perasaan, atau emosi, dan tidak hanya sekali. Ini dikarenakan karakter Wendy yang sensitif sehingga dia mudah terluka, terutama dalam percintaan. Hal ini yang membuat dia lebih berhati-hati dalam cinta atau dalam hal mengekspresikan perasaan dia. Jadi sekarang ini dia berusaha keras untuk lebih realistis dan lebih memakai logika dia dalam hal cinta, termasuk cinta secara umum. Wendy mempunyai garis kehidupan di tangan kiri dia, tangan non-dominan dia yang cukup tipis. Artinya, dia sering mengalami kelelahan secara psikologis. Jika garis kehidupan yang tipis dengan ketebalan garis yang tidak sama ada di tangan dominan, untuk Wendy tangan kanan, berarti stamina fisik tidak terlalu kuat. Mohon maaf, gambar garis kehidupan Wendy yang aku dapat tidak jelas, jadi aku tidak bisa membaca lebih jauh.